Kesempatan kali ini saya akan membahas penggunaan pupuk makro dalam perawatan cabai merah keriting. Makro yang saya gunakan dalam perawatan ini ya standar saja, cuman ya harus tepat sasaran dan dosis penggunaannya. Perawatan cabai merah keriting ini saya menggunakan pupuk makro 3 jenis N, P, sama K, dan detailnya di fase apa saja. Langsung saja kita bahas. Untuk fase vegetatif atau berumur seminggu setelah tanam, gunakan unsur SS. Ini mengandung unsur nitrogen. Mutiara ini biasanya dipakai sampai setelah selesai umur vegetatif. Setelah vegetatif menuju generatif, dan generatifnya kita tidak harus memakai mutiara karena dari segi harga lumayan mahal, dan satu lagi unsurnya cuma 16-16 yang bisa kita dapatkan di Ponska, yaitu 15-15. Dan generatif membutuhkan pembuahan, kita harus menggunakan yang namanya TSP dan KCL. SS ini atau yang mengandung unsur nitrogen ini kita cairkan, masukkan 1 kilo, dan dosisnya yang mutiara ini adalah 2 kilo. Jadi 3 kilo untuk dosis awal seminggu setelah penanaman. Satu, dua. Diaduk-aduk sampai dengan mencair seperti bubur. Teman-teman, untuk penggunaan pemeliharaan cabai merah kita melalui pemupukan kocor, kita menggunakan tangki yang sudah kita modifikasi. Berikut dosis pupuk yang akan kita larutkan di dalam air. Ya, dari kesuburan tanah untuk tanaman cabai merah kita ini, yang pertama kali terletak kepada kita pemakaian agen hayati. Yang di sini saya memakai Anfus. Anfus ini berbentuk serbuk hitam yang diformulasikan secara khusus dari bahan alami yang berupa spora, yang kandungannya ini ada spora gladium, trichoderma, dan bakteri pengurai, yang juga memiliki bahan zat-zat seperti M4 ini. Dan jangan lupa teman-teman, untuk mengaktifkan dua agen hayati ini, kita harus menggunakan yang namanya molase. Yang sini saya cuma menggunakan gula. Manfaat dan fungsinya juga sama, mengaktifkan agen hayati ini yang disebut sebagai starter. Yang di sini adalah beratnya 500 gram. Jika pemakai 500 gram, gula pasir yang saya gunakan adalah setengah kilo atau 500 gram, dan dosisnya yang di sini saya akan menggunakan 500 liter. Karena dalam perhitungannya 1 kilogram benda padat ini sama dengan 1 liter air dalam bentuk volume. Terus dibandingkan dengan pupuk hayati yang lainnya,
sangat memuaskan bagi tanaman cabai merah yang akan ditanam, karena unsur dari anfus ini memiliki unsur pupuk makro, mikro, asam humat, fosfat, dan zat perangsang tumbuh, giberelin, auksin, sitokinin, serta asam amino nutrisi lainnya. Tujuan utama dari dan manfaat yang luar biasa adalah menghemat penggunaan pupuk buatan dan banyak sebagainya. Rekomendasi dari saya adalah menggunakan yang merek dagang Anfus. Teman-teman boleh memakai merek dagang yang lainnya. Kemudian adalah jurus kedua dari pupuk yang sangat mantap. Di sini adalah saya memakai pupuk Garuda kualitas nomor 1, yang mana unsur hara dari pupuk ini mengandung MgO, magnesium 35% yang bersifat larut, nitrogen, fosfat, kalium, kalsium, moisture content, sulfur, pH 10% solution, SiO2S, sulfur, silika dioksida, Al2O3. Nah, ini kandungannya. Yang saya manfaatkan dari pupuk ini adalah yang dua ini, karena magnesium juga ada dalam dolomit, tapi tidak bisa dicampur dengan pupuk makro lainnya. Pupuk lengkap super komplit kualitas nomor 1 ini, dia memiliki magnesium 35% dan silika dioksida. Di sini nilai jual termahalnya. Silika dioksida ini boleh teman-teman searching. Ini penggunaannya adalah itu sebagai daya tahan kuat untuk tanaman cabai kita, itu dalam cuaca ekstrim ataupun dalam bentuk apapun tanah tersebut, dia melindungi. Dan unsur ini sangat mantap sekali. Dan bentuk isi dari pupuk ini adalah seperti ini. Ini nanti akan kita larutkan. Ini adalah pupuk NPK yang saya gunakan adalah Ponska, bukan Mutiara yang 1616. Saya memakai di sini yang berunsur nitrogennya 15, fosfat 15, kalium 15. Kenapa saya memakai ini? Karena dalam fase pembuahan sekarang sangat membutuhkan yang sebenarnya adalah di bagian disinilah yang saya maksud TSP tadi. Yang terpenting oleh cabai ketika memasuki pembungaan, pembuahan, dan buah lebat lainnya, inilah sangat berperan penting. Kenapa saya pakai TSP? Unsur hara dari fosfatnya ini adalah 46%. Teman-teman silakan memakai merek apapun, yang penting unsur dari fosfatnya harus tinggi supaya untuk meningkatkan munculnya bunga baru dan banyaknya buah. Tidak lupa juga dicampur dengan KCl. KCl ini sangat diperlukan. Kalium, unsur kalium ini sangatlah diperlukan bagi tanaman cabai kita di fase pembuahan. Teman juga jangan sampai lupa untuk mencampurkan pupuk boron. Karena TSP ini sulit cair, saya akan menggabungkan kalsium ini untuk supaya cepat dalam pelarutannya. Langsung saja kita aplikasikan di dalam perendaman air yang sudah kita sediakan. Dalam pelarutan ini pupuk NPK Ponska 1515 ini kita larutkan 5 kg pupuk NPK Ponska. Takaran yang saya gunakan adalah gayung ini. Gayung ini, satu gayungnya adalah 1 kilo. Kita masukkan ke dalam ember yang sudah terisi air ini. Sebanyak 5 gayung atau 5 kilo. Gitu ya,
sesudah 5 kilo kita remas-remas sampai dengan cair. Selanjutnya adalah pupuk triple fosfat atau biasa disebut TSP. Di sini sebagai takarannya saya menggunakan satu gayung ini, saya sudah ukur berjumlah 1 kilo. Dan yang sebelumnya adalah Ponska yang setelah kita rendam di dalam air ada 5 kilo. Target dosis kita adalah jika dikalikan dengan 3 kali 5 adalah 15 kilo. Jadi ini kita bisa masukkan 3 kilo dan selanjutnya adalah pupuk Garuda sebanyak 2 kilo dan satu lagi bisa kita masukkan KCl selebihnya, dan kita menggunakan Estrakal dan boron. Estrakal ini sebagai penghancur dari TSP ini. Kita masukkan sebanyak 5 ya. Kita langsung tuang karena sisa dari dalam karung ini adalah berjumlah 5 kilo. Dan langsung kita campurkan pupuk Garuda yang mempunyai magnesium 35% dan silika dioksida 43% ini berjumlah 5 kilo. Ini pelarutan memakai kalsium. Pakai 1 kilo ya. Pupuknya aduk-aduk sampai dengan mencair. Kita masuk ke inti utamanya, pemberian agen hayati, Anfus, dan E4. Untuk makanan dari agen hayati ini, dengan dosis setengah kilo Anfus dan setengah liter E4, kita memakai setengah kilo gula pasir di lahan 5.000 batang tanaman ini. Kita larutkan, kemudian kita masukkan Anfus, prinsip dasar dari agen hayati semakin banyak semakin bagus, karena penggunaan pupuk hayati ini bisa menghemat pupuk buatan yang kita buat. Diaduk. Selanjutnya kita memasukkan M4. Dalam hitungan matematika saya tadi adalah 1 kg sama dengan 1 liter. Berarti kita memberikan dosisnya sebanyak 500 ml. 2, 3, sampai 10
kali ini takarannya adalah 50 mili adalah 500. Oke teman-teman, inilah TSP dan pupuk Garuda kualitas nomor 1 yang telah kita larutkan, yang telah cair mencampur sempurna. Kita lanjut akan larutkan dengan NPK Ponska yang sudah kita larutkan dan Anfus M4 plus gula sebagai starternya yang kita masukkan sebagai agen hayati. Kita masukkan dalam ember ini sebagai satu biangnya. Nanti setelah campur, per tank pocor kita itu hanya menggunakan satu gayung, kemudian kita isi dengan air biasa. Kita campurkan untuk Ponskanya. Dan agen hayatinya. Kita campur semua, kita aduk merata begitu. Selanjutnya pengaplikasian kepada kita, cara mengisi di tank kocor dan pengocoran di lubang tanaman. Ini tank isi 15 liter. Kita akan masukkan ini sebagai biangnya. Dalam tangki ini satu gayung, dan kemudian kita isi air sampai penuh. Pengisian pada tank cor ini ya, satu gayung. Ini hanya untuk biangnya yang telah kita campurkan tadi. Ini satu gayung ya. Setelah itu kita penuhkan dengan air biasa tangki cornya. Oke, ditutup. Kita aplikasikan pada lubang tanam. Untuk pengaplikasiannya kita isikan 200 ml per lubang tanaman. Sekian dulu informasi yang dapat kami sampaikan dalam berbagi ilmu pengetahuan tentang ilmu cabai, perawatan cabai merah keriting. Apabila terdapat kesalahan pengucapan dan apabila ada tersinggung teman-teman dalam kekurangan penyampaian yang kami lakukan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih sudah mengikuti video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Di akhir video ini kami melampirkan 3 video rekomendasi untuk Anda dan 1 logo channel untuk di-subscribe. Semoga yang sudah subscribe channel kami selalu sukses dan mendapatkan rezeki yang melimpah. Amin.